warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat. Baiklah, Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kita dengan halaman 18. Halaman 18 di tengah-tengah. Innal ladzina kafaru halaman 18 di tengah-tengah. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un sama saja, alaihim atas mereka, a'anzartahum apakah kamu takut-takuti mereka, am lam tunzirhum atau tidak kamu takut-takuti mereka, la yu'minuna mereka tidak beriman.
Khatamallahu, Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, ghisyawatun, tutup, walahum, dan bagi mereka ada siksa adimun, yang berat. Di dalam ayat ke-6 dan ke-7 ini menjelaskan tentang orang-orang kafir. Di dalam ayat ini dengan tegas disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka ditakut-takuti atau tidak. Kalau kamu nggak masuk Islam, kamu nanti masuk neraka. Kalau kamu nggak masuk Islam, nanti kamu akan hidup sengsara. Ditakut-takuti, sama saja. Atau didiamkan, sama saja mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena di dalam lanjutan ayat ini disebutkan hati mereka telah terkunci, sehingga tidak bisa masuk ke dalam hati mereka nur ilahi, cahaya kebenaran. Dan karena tidak bisa masuk cahaya kebenaran, maka mereka tetap dalam keadaan kafir. Tentu saja hanya orang-orang yang Allah karuniai hidayah, orang-orang yang akan bisa menjadi orang yang beriman. Dan kita patut bersyukur kepada Allah karena telah dipilih menjadi hambanya yang beriman. Bayangkan berapa banyak orang yang kafir, yang tidak beriman, dan mereka karena tidak beriman maka pasti akan hidup sengsara dunia dan akhirat. Jadi karunia iman Islam seperti yang sering kita dengar adalah merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa man yashrah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang hatinya dibuka, dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, mereka lah orang-orang yang mendapatkan cahaya penerang di dalam hatinya, sehingga hatinya tidak gelap. Nah, orang-orang kafir ini hatinya terkunci sehingga tidak bisa masuk cahaya. Bahkan pendengarannya, penglihatannya terdapat tutup sehingga tidak bisa masuk ke dalam hatinya. At-tafsir, innal ladzina kafaru ayyinal ladzina jahadu bi ayatillahi wa kadzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sawa'un alaihim ay yatasawa indahum. Sesungguhnya orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, terhadap mereka sama saja. Mereka diindahun di sisi mereka akan bertahu menonton dirun. Kamu takut-takuti mereka atau tidak kamu takut-takuti? Aisyawakun ahadzartum ya Muhammad, apakah engkau takut-takuti mereka wahai Muhammad min adzabillah, dari siksa Allah, wa khawaftahum, dan engkau takut-takuti mereka minhu, darinya, amlam tahdzarhum, atau tidak kamu takut-takuti mereka, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Aila yusaddiquna, yakin mereka tidak akan membenarkan bima ji'tahum, dengan apa yang
maka janganlah kamu mengharapkan mereka jadi orang yang beriman. Wala tadhhab nafsaka 'alaihim hasaratin, dan jangan sampai membuat dirimu atas mereka itu engkau merasa menyesal. Wa fi hadza tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antakdzib qaumihi lahu, atas kedustaan kaumnya terhadap Rasulullah. Jadi seperti di dalam tafsir yang baru saja kita baca, ayat ini antara lain untuk menghibur Rasulullah, karena banyak orang-orang yang diajak untuk masuk Islam ternyata mereka tidak mau. Sudah ditakut-takuti dengan neraka, ditakut-takuti akan hidup sengsara, mereka tetap saja tidak mau beriman. Dan ini tentu saja bisa membuat hati Rasulullah sedih. Kurang lebih 11 tahun Rasulullah di Mekah berdakwah, mengajak orang untuk beriman. Tapi ternyata yang ikut ajaran Rasulullah hanya sebagian kecil saja dari penduduk Mekah. Sebagian besar mereka tetap dalam keadaan musyrik, menyembah berhala. Padahal hampir bahkan lebih dari 10 tahun Rasulullah berdakwah. Begitu berat perjuangannya untuk mengajak orang-orang kafir supaya mau mengikuti ajarannya, tapi ternyata hanya sedikit saja yang mau beriman. Dan inilah yang juga dialami oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW. Betapa perjuangan Nabi Nuh ratusan tahun, bahkan usianya 950 tahun. Sebagian besar dari hidupnya digunakan untuk mengajak orang lain supaya beriman. Dan berjuangnya bukan hanya siang hari, pagi, siang, sore, malam, terus berjuang mengajak orang supaya mau beriman. Tapi ternyata 900 tahun yang mengikuti ajarannya hanya 80 orang. Artinya 11 tahun hanya 1 orang yang bisa mau mengikuti iman, yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Tentu saja Nabi Nuh akhirnya merasa kecewa, bahkan akhirnya minta pada Allah, ya Allah, saya mau semua orang kafir dibinasakan, bila perlu jangan sisakan seorang pun dari orang kafir itu hidup, karena kalau ada satu saja orang kafir yang hidup, dia akan melahirkan orang-orang kafir lainnya. Makanya umatnya Nabi Nuh itu diazab oleh Allah dengan banjir, dan tidak ada lagi orang kafir yang hidup. Orang-orang yang hidup hanya yang mengikuti kapal Nabi Nuh, dan jumlahnya tidak lebih dari 80 orang. Padahal sudah berdakwah selama 900 tahun. Karena begitu besar perjuangan Nabi Nuh kemudian diangkat ulul azmi. Walaupun yang beriman hanya sedikit, tapi Allah tidak melihat hasilnya. Yang dilihat oleh Allah adalah perjuangannya. Perjuangan Nabi Nuh begitu lama, begitu gigih, begitu sabar, tabah menghadapi
siksaan dari orang-orang kafir tetap konsisten berdakwah sampai akhirnya diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf itu pengikutnya banyak. Nabi Sulaiman bukan hanya manusia yang tunduk, jin pun tunduk pada Nabi Sulaiman, tapi tidak diangkat oleh Allah jadi ulul azmi, walaupun hasil perjuangannya sangat banyak. Karena yang dilihat perjuangannya bukan hasilnya. Nah, Rasulullah SAW berjuang begitu gigih di kota Mekah, tetapi pengikutnya sedikit. Itu pun yang mengikuti ajarannya hanya sebagian besar orang-orang miskin, budak belia, orang-orang yang lemah, dan kemudian oleh Allah dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Bulan depan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu membuat Islam berkembang begitu cepat, sehingga hanya dalam waktu 13 tahun Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi waktu di Mekah begitu berat perjuangannya karena orang-orang musyrik di kota Mekah, bahkan pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, mereka menentang dakwah Rasulullah. Dan ini kenapa mereka tidak mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Aitaba ala qulubihim fala yadkhulu fiha nurun. Artinya Allah telah mengunci hati mereka sehingga tidak masuk cahaya nur. Walau syarfiha imanun, dan tidak bisa menyerap iman. Qala mufassirun al-khatmu at-taghtiyah wa at-taqum. Para ahli tafsir mengartikan khatamat al-khatmu itu dengan tutup dan dilak, disegel, sehingga tidak bisa masuk iman ke dalam hatinya. Wa dzalika anna al-qulub idza kathurat 'alaiha ad-dunub qamasan nurul basirati biha. Sesungguhnya hati kalau sudah terlalu banyak dosa, maka dia akan menjadi tumpul sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran. Fala yakunu lil imani ilaihi maslahun. Dan iman tidak ada jalan untuk masuk ke dalamnya. Wala yakunu anna mukhlisun kama qala ta'ala. Dan tidak bisa lagi terhadap orang-orang kafir itu iman bisa mulus masuk ke dalam hatinya. Baltoba Allah alaihim, Allah mengunci hati mereka. Nah, jadi kenapa tidak masuk iman? Karena mereka terlalu banyak dosa. Bukan hanya dosa karena mereka melanggar larangan Allah, minum-minuman keras, melacur, berjudi dan sebagainya, tapi mereka juga bersalah, berdosa karena telah mencaci maki Rasulullah, telah menganiaya Rasulullah, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah. Dan ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga membuat hati mereka tidak lagi bisa terbuka untuk menerima kebenaran. Jadi walaupun mereka menyaksikan
betapa Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ajaran yang benar, mereka tidak melihat itu sebagai kebenaran karena hatinya sudah terkunci. Hatinya terkunci karena terlalu banyak dosa. Nah, jadi untuk membuat supaya hati kita tidak terkunci, harus berusaha menjauhi larangan Allah. Semakin dekat seseorang dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka akan membuat hati jadi sulit untuk menerima kebenaran. Jangankan nasihat dari orang, nasihat dari Nabi pun tidak akan bisa diterima, dan juga nasihat dari Al-Quran. Nah, karena itu untuk membuat supaya hati kita tetap hidup, harus banyak memohon ampun kepada Allah, harus berusaha menjauhi larangan Allah. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin mudah cahaya masuk ke dalamnya. Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang sulitnya menerima ilmu, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya mengajarkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi orang yang belajar akan dengan mudah menerima ilmu kalau hatinya bersih, kalau hatinya tidak ada banyak karat-karat dosa. Semakin banyak karat-karat dosa, maka akan semakin sulit menerima ilmu yang benar. Nah, kita bersyukur pada Allah karena kita diberi kekuatan bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dapat menebus dosa. Kita bersyukur kita bisa berkumpul, karena dengan kita berkumpul kita akan dinaungi oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh mereka pada Allah, dan bahkan semua makhluk yang ada di darat maupun di laut, mereka akan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka pagi hari ini, begitu kita selesai mengaji, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada seorang ulama besar, ketika pergi ke kota Mekah, dilihat ada orang hitam sedang mengaji, kemudian dia ikut duduk. Ketika ditanya, kenapa engkau ikut duduk mengaji di tempat ini padahal engkau adalah ulama besar? Dia mengatakan, saya berharap selesai pengajian ini Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu dapat melebur dosa. Jadi apabila dosa kita dilebur, maka hati kita akan bersih. Kalau hatinya bersih, mudah menerima nur, mudah menerima cahaya. Kalau hatinya penuh dengan dosa, maka sulit untuk bisa menerima ilmu yang benar. Jadi kenapa orang-orang yang sudah lanjut usia sulit menerima ilmu? Ya karena sudah banyak dosa. Anak-anak yang belum balik, yang masih suci, yang masih bersih, mereka dengan mudah menerima ilmu, bahkan menghafal ilmu, karena mereka masih dalam keadaan suci, belum punya dosa. Nah, orang-orang kafir ini mereka sudah tidak lagi bisa membuka hatinya untuk menerima kebenaran. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun, ay wa ala asma'ihim wa ala absarihim ghita'un. Artinya pendengaran maupun penglihatannya tertutup. Fala yubsiruna hudan, maka mereka tidak bisa melihat hudan.
tidak mengerti. Li'anna asma'ahum wa absarahum ka'annahum mabaqatun bihudubin kathibatin. Karena pendengaran maupun penglihatannya tertutup dengan tirai, dengan tutup yang sangat tebal. Matanya tertutup, telinganya tertutup, sehingga tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Mereka bisa membaca Al-Quran karena mereka orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab, tapi mereka tidak mau membaca. Mereka mendengar orang-orang baca Quran, tapi mereka tidak mau memasukkan ke dalam hatinya, hanya sekedar mendengar. Kenapa? Karena baik pendengaran maupun penglihatannya sudah tertutup dengan tutup yang sangat tebal. Lidzalika yarawna al-haqqa fala yatba'unahu. Karena itu mereka melihat bahwa Islam itu agama yang benar, tapi mereka tidak mau mengikuti Islam. Wa yasma'unahu fala ya'unuhu. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mau menolong dirinya untuk selamat. Qala Abu Hayyan, syabbaha ta'ala qulubahum litaqyiha anil haqqi wa asma'ahum liidrabihim an sima'i da'il falah wa absarahum lilbina'iha an talmihi nuril hidayah bil mi'a'il makhtum alaih al-mas'ud manafiduhu al-mughatti biwasyain yamna'u ayyasilahu ma yasiluhu wa dhalika li'anna kanat ma'adur ma'asihatiha wa quwati idrakiha mamnu'ah an qabulil khair wa masamihi wa sama'ihi wa talmahu wa hadha tariq isti'arah. Jadi orang-orang kafir, walaupun mereka melihat, walaupun mereka melihat Islam sebagai satu agama yang benar, tapi mereka tidak mau mengikuti agama Islam. Mereka dapat membaca kebenaran itu, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Itu semua disebabkan karena begitu banyaknya dosa dan kesalahan mereka, dan itu juga disebabkan karena hatinya sudah terkunci. Jadi terkunci atau bahkan hatinya sudah mati. Jadi hati ini bisa menjadi hidup dan sehat, tetapi bisa juga sakit sampai akhirnya mati. Hati itu akan menjadi sehat, akan menjadi kuat kalau dia taat kepada Allah. Semakin taat, hatinya semakin kuat dan semakin mudah menerima kebenaran. Lahum adzabun adim aywalahum fil akhirati adzabun syadidun la yaqta'u bisa bagi kufri majrabi wa takdibihim min ayatillah. Bagi mereka siksa yang berat, dan bagi mereka di akhirat mendapatkan siksa yang sangat berat yang tidak ada putus-putusnya dengan sebab kekafiran mereka dan dosa-dosa mereka, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Itu akibat mereka kafir ketika hidup di dunia. Baik, kita teruskan dulu halaman 20. Halaman 19 dulu. Halaman 19 baris paling bawah. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir
Wa minan nasi, dan dari manusia, may yaqulu amanna billah, mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadimuna Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, melainkan terhadap diri mereka. Wa ma yashurun, tapi mereka tidak merasa. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka, adzabun alim, siksa yang pedih. Dimakan yakdibun, dengan sebab mereka mendustakan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kamu membuat kerusakan, bil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, adalah orang-orang yang membuat kerusakan, walakin la yashurun, tapi mereka tidak merasa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka mengaku sebagai seorang muslim, padahal mereka bukan muslim. Jadi di depan orang-orang muslim mereka mengaku muslim. Tapi kalau sudah jauh dari orang-orang muslim, mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir. Jadi mereka pura-pura menjadi muslim supaya bisa diterima oleh orang Islam. Aywa minan nasi fariqun yaquluna bi alsinatihim saddaqna billahi wa bima unzila ala rasulihi minul ayatil bayyinat. Di antara manusia ada segolongan orang-orang yang mengucapkan dengan lidahnya bahwasanya kami membenarkan Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari ayat-ayat yang nyata. Wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Aywasaddaqana bil ba'ts wan nusyur, artinya kami membenarkan adanya dibangkitkan dari dalam kubur dan akan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ayyama hum al haqiqati bimusaddiqina wa la mu'minin, artinya tidaklah mereka secara hakikatnya orang-orang yang membenarkan dan juga bukan orang-orang yang beriman. Li'annahum yaquluna dzalika qawlan duna i'tiqad, karena yang mereka ucapkan itu hanya sekedar ucapan, tidak merupakan keyakinan. Duna i'tiqad, bukan keyakinan. Wa kalaman duna tasdiqin, perkataan tapi tidak membenarkan. Qala Baydawi hadza wal qismu tsalits al-mudzabdzab bainal qismaini. Ini adalah kelompok ketiga. Kelompok pertama orang yang bertakwa, kelompok kedua orang kafir, nah kelompok ketiga orang munafik. Orang munafik itu al-mudzabdzab bainal qismaini, orang yang membingungkan antara Islam dan kafir.
disebut Islam. Sebenarnya kafir disebut kafir, pura-pura Islam. Wa hum alladzina amanu bi mereka adalah orang-orang yang beriman mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka tidak beriman. Wa hum akhbatul kafarati wa abghadahum ilallah, mereka itu adalah lebih jahat dibanding dengan orang-orang kafir, dan mereka orang yang paling dimurkai Allah. Jadi dibanding kafir, munafik ini lebih dibenci oleh Allah, lebih dimurkai oleh Allah. Li'annahum mawridul kufra wa khalatu bihi khodaan wasbiza. Mereka menyamarkan kekafiran dan mencampur adukkan antara tipu daya dan penghinaan. Walidhalika aqala fi bayani qawlihim, karena itu akan panjang penjelasan tentang kejelekan mereka, wajahihim dan kebodohan mereka, wasmizaan bihim, dan mentertawakan terhadap mereka, watuhakim bi'afalihim, wasajjal alaihim ad-dhalal wa tughyan. Walidhalika aqala fi bayani qawlihim wajahihim wa darba lahum al-amthal. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat, sangat bodoh, mentertawakan dan menghina, mengejek orang-orang muslim. Karena itu penjelasan tentang mereka itu sangat panjang di dalam Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ayyakmaluna amalal mukhadi'in bilhari ma'adharuhu minal iman ma'idrohim al-kufri. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan tipuan dengan menjelaskan, menyatakan iman, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Ya taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'una Allah bidzalika. Dengan cara seperti itu mereka seolah-olah menipu Allah. Jadi di hadapan orang beriman seperti orang yang beriman, padahal mereka menyembunyikan kekafiran. Itulah mengapa disebut orang-orang yang menipu Allah, karena mereka di dalam hatinya sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Annahum yukhadimuna Allah bidzalik wa anna dzalika nafi'uhum indahum. Dan mereka menipu Allah dengan berpura-pura sebagai orang yang beriman. Wa annahu yaruddu alaihi kama yaruddu al-kufra al-a'raba bil mu'minin. Wa ma 'alimu anna Allah la yuda'u li'annahu la taqwa 'alaihi qafiyatun. Allah sebenarnya tidak mungkin ditipu oleh mereka, karena Allah tahu apa isi hati mereka. Tidak ada sedikit pun yang samar dari mereka, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Jadi kalau mereka menipu Allah, sebenarnya salah. Mereka lah yang telah menipu dirinya sendiri. Walau kafir an-nifaq wa izharul khair
nifak itu adalah melahirkan kebaikan, wa israr syarri, dan mereka merahasiakan kejelekan. Kejelekannya disembunyikan, yang ditampakkan itu kebaikannya. Wa huwa anwa'un ittifaqiyun wa alladhi yukhladu sahibul binar. Ada 4 macam bentuk munafik. Yang pertama, munafik dalam bentuk keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang kekal nanti di dalam neraka. Wa amaliyun, dan munafik perbuatan. Wa huwa min akbari dzunub, jadi termasuk dosa-dosa yang paling besar. Walau zat. Li'anna munafik tukhalifu qawlahu fi'lahu. Orang munafik itu orang yang berbeda antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat. Wasirrahu alaniyatahu, antara yang disembunyikan dan yang ditampakkan. Jadi orang munafik itu kelihatannya baik, tapi sebenarnya jahat. Wa inna manusilat sifatul munafiqina bis-suwaril madaniyati li'anna Makkah lam yakun biha nifaqun bal kana khilafah. Keterangan tentang seperti apa sebenarnya orang munafik nanti akan kita temukan di dalam surat-surat Madaniyah. Di dalam surat-surat Makkiyah tidak banyak ditemukan tentang munafik, karena sebenarnya di Mekah belum ada orang munafik. Jadi munafik itu baru ada setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, ay wa ma yakhda'una bil haqiqati illa anfusahum li'anna wabala fi'lihim yarjun ilayhi. Mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang yang beriman, tapi mereka menipu dirinya sendiri. Karena apa yang mereka perbuat akan menimpa terhadap diri mereka sendiri. Kalau mereka menipu orang yang beriman, sebenarnya perbuatan tipu dayanya itu akan kembali mencelakakan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Mereka enggak merasa bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya telah menipu dirinya sendiri. Aila yuhsinuna bidzalika, yakni mereka tidak merasakan hal yang demikian itu. Wala yaquluna lagi, dan mereka tidak memahami itu madi karena kelalaian mereka. Watakumu di amnabatihim, dan akal mereka yang kurang cerdas, akal mereka yang dungu, sehingga mereka tidak mau menerima iman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, ay fi qulubihim syakkun wa nifaqun fazadahumullahu risan fawqa risihim wa dhalalan fawqa dhalalihim. Di dalam hati mereka terdapat keraguan dan kemunafikan. Syakkun wa nifaqun, fazadahumullahu, kemudian kemunafikan dan keraguannya ditambah oleh Allah. Risan fawqa risihim, kejahatan di atas kejahatannya. Wa dhalalan fawqa dhalalatihim, kesesatan di atas kesesatan mereka. Wal jumlatu du'atiyatun. Qala Ibnu Aslam, hadza maradun fiddin. Ini adalah merupakan sakit di dunia, di dalam agama. Walaysa maradun fil jasad, bukan sakit di tubuh. Jadi hatinya sakit, artinya bukan sakit hati yang secara lahiriah, yang orang menyebutnya
punya liver. Tetapi sakit hati di sini maksudnya sakit hati di mana hatinya tidak mau beriman. Hatinya sakit karena mereka justru tidak senang berbuat baik dan lebih senang berbuat dosa. Tidak senang berbuat jujur, justru mereka banyak membuat tipu daya. Ini sebenarnya hatinya sakit. Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau puasa, itu sebetulnya karena hatinya sakit. Kalau hatinya tidak sakit, pasti ada sholat. Demikian pula dengan orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang yang hatinya sakit karena tidak mau kebenaran, tidak mau melaksanakan kebenaran, tidak mau beriman. Kemudian keraguan-raguannya, kebimbangannya ditambah oleh Allah sehingga semakin jauh dari Islam. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka mendustakan. Ailasat laisa sya'nina al-ifsad abadan wa inna nahnu wa idza qila lahum qala ba'dul mu'minin la tas'u fil ardi bil ifsad bi itharatil fitan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ay wa idza qala lahum ba'dul mu'minin la tas'u fil ardi bil ifsad bi itharatil fitan wal kufri wal jiddi an sabilillah wa la masud ba'dul mu'minin la tas'u fil al-fasad fil ardi wa wal kufr wal amal maksiyah wa man asallahu faqad asala bil ard. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan di muka bumi itu bukan pencemaran karena polusi baik di udara maupun di laut atau di darat, tapi kerusakan di muka bumi adalah apabila orang tidak mau beriman, orang banyak melakukan perbuatan maksiat, orang banyak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi terjadi banyak bencana di mana-mana itu sebetulnya antara lain karena manusia banyak melakukan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat pada hakikatnya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Buminya jadi rusak akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, qalu innama nahnu muslimun, mereka mengatakan kami tidak bikin kerusakan. Yang kami lakukan adalah berusaha melakukan perbaikan. Aila sasakina al-ifsad abadan wa innama nahnu unasun muslimun tas'alil khairi wassalah. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam perbuatan dosa, dengan kekufuran, dengan meninggalkan perintah Allah, dengan mengerjakan larangan Allah. Barang siapa yang membuat yang berbuat maksiat, maka sebenarnya dia telah membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak merasa. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak merasa kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menganggapnya mereka berbuat baik saja. Qalu innama
kita, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah. Amal perbuatannya telah dihiasi sedemikian rupa sehingga kejahatan nampaknya sebagai kebaikan dan kebaikan justru kelihatan jadi jelek. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis untuk menipu manusia. Manusia banyak ditipu oleh iblis. Yang jelek jadi kelihatan baik, yang baik justru kelihatan jadi jelek. Qala al-Baydawi tasawwaru al-fasad bi surati salat lima fi qulubihim min al-marad fakanu kaman qala mukhatabatuna bidzalika. Tasawwaru al-fasad bi surati salat lima fi qulubihim min al-marad fakanu kaman qala Qala Nabi afaman zuyyina lahu amalu afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah. Jadi kalau di dalam ayat lain Allah menyebutkan apakah orang-orang yang telah dihiasi perbuatannya, mereka melihat perbuatan jeleknya justru nampak sebagai suatu perbuatan baik. Jadi mereka bekerja keras tapi meninggalkan sholat itu dianggapnya baik, berjudi dianggapnya baik, minum minuman keras dianggapnya baik, sehingga yang baik jadi kelihatan jelek, yang jelek malah sebaliknya jadi kelihatan baik. Itu orang-orang yang korupsi itu menganggap apa yang dilakukannya baik, karena yang dilakukan yang mencari uang dengan cara seperti itu, mereka mengatakan ini untuk menolong orang-orang miskin, padahal sebenarnya untuk dirinya sendiri. Jadi mereka menganggap perbuatan yang jelek jadi kelihatan baik, tapi mereka tidak merasa. Ala innahum musiduna walakin la yashurun. Mereka adalah orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa bahwa mereka telah melakukan perbuatan jahat. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini orang-orang yang akan berada di api neraka paling bawah. Innal munafiqina fi asfal minan munafik itu akan berada di neraka paling bawah, dan kita berusaha untuk tidak terjerumus ke dalamnya, karena Rasulullah menyebutkan ciri munafik itu kalau berbicara bohong, kalau dipercaya berkhianat, kalau janji tidak ditepati. Itu ciri orang munafik menurut Rasulullah, dan kita bisa saja terjerumus ke dalamnya karena kita sering berkata bohong, kita sering tidak dapat dipercaya, berkhianat, kita sering berjanji tapi tidak ditepati. Padahal itu semua termasuk ciri munafik. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa untuk tidak menjadi munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkan hati kami dari munafik, karena siapapun bisa menjadi munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ini doa sebenarnya doa istinja, doa cebok. Itu doanya seperti itu. Tapi doa itu sangat bagus karena isinya kita minta agar dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan. Bersihkan ya Allah hati kami dari munafik, karena munafik
sama dengan kubur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemunafikan, dari kekufuran, dari kemusyrikan, dan kita semoga menjadi orang-orang yang sesungguhnya beriman kepada Allah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma